Hari ini berkumpul bersama staf dari PNPT Al-Ustaz Abdurrahman Ayub hendak mendengarkan bagaimana mewaspadai radikalisme. Sebelum kita mulai acara kita, saya akan bacakan beberapa susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, dan kita sudah buka acara ini. Kemudian pembacaan tilawatul Quranil Karim, lalu sambutan-sambutan. Kemudian yang ketiga kita masuk ke materi inti, yaitu siraman atau penjelasan dan paparan dari Ustaz Abdurrahman Ayub. Kemudian kita ada sesi tanya jawab, setelah itu ada ramah tamah dan penutupan. Kemudian kita akan sholat duhur berjamaah. Baik, kita masuk ke acara yang pertama atau yang kedua, yaitu pembacaan tilawatul Quranil Karim yang akan dibacakan. Anda nggak tahu siapa yang mau baca aja. Masya Allah, itu nggak ngomong sama antum. Siapa nama antum? Masyhudi. Baik. Karena tidak ditulis di sini, jadi Anda mohon maaf. Yang akan dibacakan oleh saudara kita, salah satu mahasiswa kita. Dari mana antum, Masyhudi? Dari Lombok. Nah, waktu dan tempat Anda persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار
أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Betapa leganya hati ini tatkala menyimak ayat-ayat Allah. Dan ingat, Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk membuka sebuah acara, tapi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Dan terima kasih kepada saudara Masyhudi yang telah membacakan ayat-ayat Allah. Semoga kita mendapatkan berkah dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Masuk kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sebenarnya kita berharap sambutan ini jadi panjang, karena ada sambutan dari Ketua STD Imam Syafi'i, ada sambutan yang kita harapkan dari Ketua Tanfidiyah PCNU, sambutan dari Ketua PD Muhammadiyah Jember atau yang mewakili nantinya, sambutan dari Ketua MUI Kota Jember, sambutan dari Kapolres, sambutan dari Dandim, dan harapan kita sambutan dari Bapak Bupati, dari Ibu Bupati kita. Tapi mudah-mudahan mereka datang. Karena kalau kesibukan membuat sebagian orang-orang penting tidak bisa datang. Tapi kita akan mendengarkan sambutan yang pertama dari Ketua STGI Imam Syafi'i Jember, yaitu Dr. Muhammad Arifin Badri. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jihad angkat senjata dikatakan jihad minor, jihad yang kecil. Maka logikanya tidak mungkin kita bisa menahan hawa nafsu, mengalahkan, menundukkan hawa nafsu kalau kita belum berani mengebom, kalau belum berani angkat senjata, belum berani menghadapi polisi yang bawa pistol. Logikanya demikian. Sehingga hadis ini bukannya mengikis pola pikir radikalisme, tapi justru mengobarkan radikalisme.
Karena anak-anak muda akan berkata, mana mungkin kita bisa kalah dengan nafsu kita yang menggelora kalau kita tidak berani mukul polisi, tidak berani nusuk polisi yang di pinggir jalan. Jihad adu, jihad senjata dikatakan jihad minor. Padahal yang sebenarnya seperti kata Nabi SAW, jihad itu adalah dzarwatu sanamil Islam, puncak dari bangunan Islam, alias itu adalah jihad terbesar. Sehingga logikanya yang benar, orang tidak akan bisa berjihad melawan orang kafir, musuh, kecuali setelah menundukkan hawa nafsu, bukan sebaliknya. Undangan kepada jajaran Musbida Jember atas dukungannya sehingga terlaksananya kegiatan ini dengan baik dan lancar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islami Imam Syafi'i, Dr. Muhammad Arifin Badri, atas sambutan yang merupakan siraman untuk hati-hati yang kering bahwa kehidupan ini memang harus berjuang dan berkorban. Haibati fillah, kita akan lanjutkan kepada sambutan yang berikutnya. Walaupun ada banyak sambutan yang kita lewatin karena kita akan bersama-sama menyimak sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Kapolsek Sumbersari, yaitu Bapak Andi. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan hidayahnya. Kita bisa sama-sama pagi ini duduk dalam pertemuan kegiatan yang meriah, sangat meriah dan berbahagia ini dengan tidak kurang satu apapun. Yang kedua, salawat dan salam kita panjatkan, aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ucapan terima kasih saya dari kepolisian kepada panitia atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Sumbersari, untuk memberikan satu dua kata pembuka pada acara penangkalan radikalisme ini. Sebelum saya melanjutkan apa yang mungkin bisa saya sampaikan pagi ini, permohonan maaf dari Bapak Kapolres karena beliau tadi malam secara mendadak dipanggil oleh Bapak Kapolda, dan tadi malam juga sekitar pukul 22 beliau langsung berangkat ke Surabaya. Kebetulan berpapasan dengan saya dan beliau menyampaikan saya untuk hadir mewakili beliau. Kami sampaikan permohonan maaf ini kepada Pak Arifin Badri, Ustadz Arifin Badri dan Ustadz Syafiq. Wabil khusus kepada beliau, Ustadz Abdurrahman. Baik, kami dari kepolisian pada prinsipnya mendukung semua ormas yang ada di negara kita ini, sepanjang ormas itu mendukung dan ikut membangun negara ini. Kita lahir di dalam negara yang majemuk, negara yang beraneka ragam, bukan negara yang berasaskan Islam saja, tetapi kita ada di dalam negara yang berbineka tunggal ika, keberagaman. Ada keberagaman di dalam negara kita ini. Itu yang menjadi tugas pokok kami, TNI dan Polri dalam hal ini, untuk menjaga itu.
Saya harapkan kepada adik-adik semua, teman-teman saya, rekan-rekan mahasiswa STDI di sini, mari kita sama-sama membangun negara ini, membangun bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki sumber daya manusia yang bagus, menjadi negara yang bermartabat di mata internasional dengan negara-negara yang lain. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan harus didukung dengan sumber daya manusia yang juga harus luar biasa pula. Oleh karena itu, saya minta kepada sekolah ini untuk memberikan ajaran pendidikan yang baik, ikut membangun bangsa ini. Jangan memberikan ajaran yang bersifat ekstrim atau radikal kepada siswanya, sehingga pada saat nanti mereka lulus dari sekolah ini, mereka juga bisa berkarir di bidangnya masing-masing sesuai disiplin ilmunya masing-masing dimanapun teman-teman rekan-rekan mahasiswa berada. Bangsa ini lahir dari sebuah keprihatinan, dari sebuah pilar-pilar bangsa yang tidak terlepas dari para ulama. Sekolah ini menelurkan beberapa ustadz dan ulama-ulama masa depan. Mari kita sama-sama menjaga negara ini, menelurkan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat di sekolah ini, menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang menghasut, bukan ilmu yang menebar kebencian. Islam hadir dengan damai. Kita Islam ini penuh kasih. Tidak diajarkan kita untuk membunuh, membinasakan dan lain sebagainya. Apalagi sama manusia, kepada binatang pun, makhluk Tuhan yang lain, Islam tidak mengajarkan itu. Ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi ini sesuai dengan tema penangkalan radikalisme. Nanti apa yang disampaikan oleh beliau Pak Ustadz Abdurrahman kita saksikan bersama, bahwa apa yang disampaikan beliau nanti adalah sebuah retorika kenyataan yang ada di negara kita ini. Kita bisa memahami, meresapi semua, kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua, TNI Polri akan mendukung semua kegiatan sepanjang kegiatan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum, ya. Kemudian juga berbadan hukum yang jelas dan diakui keberadaannya oleh pemerintah. Kita ketahui bersama, teman-teman semua, rekan-rekan semua, bahwa ada salah satu ormas Islam yang sementara ini menjadi permasalahan di negara kita ini, karena beberapa kegiatan ataupun dasar berdirinya organisasi tersebut tidak sesuai dengan dasar kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Syafiq adalah salah satu kutipan dalam kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu yang disampaikan, yang dibacakan pertama, negara ini berdiri, negara ini merdeka. Dan itu adalah merupakan pedoman kita semua. Kalau kita umat Islam, pedoman kita ada Al-Quran. Tapi kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, pedoman kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi masyarakat keagamaan apapun itu tidak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bukan di Indonesia tempatnya. Silakan mencari negara yang lain yang memiliki dasar yang sama. Tapi Indonesia ini memiliki dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan itu yang harus kita junjung tinggi, itu yang harus kita pegang teguh. Kalau kita warga negara Indonesia yang baik, mari kita bersama-sama menjaga bangsa dan negara ini, ikut membangun, mendukung pemerintah, ikut membangun berkembangnya lebih baik negara ini, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini. Itu harapannya. Terakhir kesempatan ini, perlu juga saya sampaikan bahwa bangsa ini masuk dalam krisis. Kalau bahasa militernya ada istilah namanya proxy war, perang yang tidak kelihatan. Kalau dulu kita berperang dengan penjajah Belanda dan Jepang, kita tahu musuhnya. Tapi sekarang kita tidak tahu.
saya pesankan di sini bahwa negara kita dalam ancaman narkoba itu nomor satu. Jangan sampai teman-teman saya yang ada di depan sini ada yang bermain-main narkoba ataupun menggunakan, memakai, mengedarkan, menjual dan lain sebagainya barang-barang narkotika. Yang kedua, negara kita adalah Islam terbesar di dunia. Bukan tidak mungkin kita sesama saudara Islam, sesama saudara Muslim kita diadu. Kita diadu domba sesama Islam. Target mereka mungkin Indonesia akan dijadikan seperti Suriah. Mungkin. Oleh karena itu mari kita bergandengan tangan. Kita tidak boleh suudzon antara satu dengan yang lain. Kita selalu berpersepsi yang baik, yang bagus untuk berbangsa dan bernegara. Kita hidup berdampingan dengan keberagaman, dengan agama yang berbeda, dengan budaya, adat istiadat yang berbeda. Kita bisa hidup berdampingan untuk membangun negeri ini. Jadi itu yang teman-teman, rekan-rekan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada bahasa atau kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin tidak pantas bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Saya hanya manusia, kekurangan hanya milik manusia, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu wafiq aqwal min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kompol Andi Febrianto Ali selaku Kapolsek Sumbersari mewakili Polres Jember. Kayaknya tidak lengkap apabila sambutan ini tidak kita dengarkan dari perwakilan dari Kodim Jember yang akan diberikan oleh Kapten Suharyono selaku Dan Ramil Sumbersari. Waktu dan tempat kami berikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Kalau saya bilang selamat siang, 3 kali jawabnya. Siang, luar biasa. Selamat siang. Nah, tangannya gini. Ah. Selamat siang. Ya, itu semangat. Nah, anak muda harus semangat. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi bahwa siang ini kita masih diberi nasihat sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar, menangkal radikalisme. Tuh, yang terhormat pimpinan sekolah tinggi STDI, Pak Arifin, Pak Ustadz Abdurrahman Ayub, rekan-rekan Musbida, Muspika, hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kaitannya dengan judul menangkal. Jadi menangkal ini sebelum masuk sudah kita tangkal kan itu ya. Kalau ibarat Indonesia itu badan, berarti radikal ini sama dengan apa kira-kira? Kanker. Ya. Kanker itu harus diobati kalau mau masuk kan itu. Kalau nggak bisa diobati berarti harus dioperasi sehingga badan ini harus biar tetap sehat kan gitu ya. Negara sehingga tetap berjalan ya sesuai dengan asas maupun undang-undang ya. Jadi radikal ini sudah saudara kita yang ikut radikal berarti benar itu ada berapa yang bisa mahasiswa? Ada 3. Benarnya sendiri ya. Benarnya orang banyak, benarnya Tuhan. Nah, mungkin menurut
rekan-rekan atau saudara kita yang radikal ini berarti menurut dirinya ajaran yang dia peroleh itu paling benar. Nah, mungkin seperti itu. Ya, dia nggak berpedoman pada benarnya orang banyak. Ya, berarti yang kita pedoman ini paling tidak benarnya orang banyak. Ya, yang terakhir benarnya Tuhan kan itu. Ya. Jadi menangkal itu tadi sudah sampaikan, berarti jangan sampai masuk. Ya. Tapi kalau nggak ada radikal mungkin nggak rame kan itu ya. Kira-kira masuk surga nggak nih rekan-rekan jadi radikal ini? Tapi kalau semua alim nanti masuk surga semua, neraka kosong lah. Ya, itu ya. Jadi pahamnya mereka ini kalau di militer itu ada PKT PKM ya. Perkiraan keadaan taktis dan perkiraan keadaan medan. Jadi kalau kita menyerang, untung ruginya apa? Kan gitu ya. Kalau saya serang dari depan akan korban banyak contohnya ya kan gitu. Untuk kita sendiri akan korbannya banyak atau menang segala macam ya. Itu. Jadi kalau kita jadi radikal berarti hidup kita itu hanya nggak dinikmati di dunia ini kan gitu ya, dikejar-kejar kan gitu ya. Jadi harusnya yang sudah tua kita kan nikmati dengan anak istri enak kan gitu, enjoy. Tapi kalau kita jadi radikal berarti dikejar dengan aparat keamanan dan adik-adik sekalian yang bertentangan dengan paham yang ada di Indonesia kan gitu ya. Jadi nikmat hidup di dunia itu nggak dinikmati ya. Nanti udah masuk penjara segala macam kan gitu. Itu ya. Waktu itu tugasnya kita semua adik-adik ya. Biasanya kalau yang masuk separatis ya, biasanya ini ya, makanya Pak RT RW itu sudah kita sampaikan, orang-orang penduduk pendatang harus betul-betul ada identitas ya, jangan sampai nggak ada identitas, yang nyiwa, yang rabi meneh. Loh iya, biasanya teroris itu bertempat di suatu tempat, kehidupan tertutup, kawin dengan lingkungan situ. Nah, setelah itu menyebarkan. Ya, mudah-mudahan di Jember nggak ada, khususnya Sumber Sari kan gitu ya. Tuh, kita sudah diciptakan memang oleh Tuhan, rambut beda, ya, kulit beda, karena beda dengan negara lain. Memang sudah diciptakan kebinekaan seperti ini. Tugas kita menjaga. Kalau kita orang Irian rambutnya hitam, ya memang hitam kan, keriting. Karena saya di sana 18 tahun. Ya. Kalau orang Ambon rambutnya ngombak, jadi keriting tapi agak panjang. Ya. Orang wilayah barat rambutnya lurus, itu beda. Ya, beda agama, beda suku. Ya, memang kebinekaan seperti itu. Ya. Boleh nggak beda pendapat? Boleh. Ya. Kalau pendapat itu disatukan akan jadi indah. Contohnya apa? Pelangi. Ya. Pelangi itu kan ya, indah, berbeda-beda. Nah, kalau disatukan jadi indah. Boleh beda pendapat. Ya, seperti itu. Tuh, pulau kita ada sekitar 17.000 pulau. Ya. Agama yang sudah disahkan negara 5. Kita harus hidup berdampingan, kan gitu ya. Satu sama lain, ya, saling menghargai sehingga hidup rukun, enak ya. Yang berikut untuk supaya kita nasionalisme itu tetap melekat. Jadi kalau di Jepang itu anak-anak PAUD itu masuk sekolah itu sudah hormat bendera untuk mengangkat jiwa semangat nasionalisme. Ya, makanya kalau di sini ada yang nggak mengibarkan bendera, nggak hormat bendera, nah, berarti ya karena kita bisa menghirup udara di bawah merah putih. Kita nyari nafkah di bawah kibaran merah putih. Karena merah putih bisa berkibar itu berkat ya suhada dulu, ya pejuang-pejuang. Dia sekarang sudah ada di Taman Makam Pahlawan. Dia nggak menikmati enaknya sekarang merdeka. Dia hanya berjuang, susah payah, jiwa segala macam dikorbankan. Mari kita yang generasi muda ini
mari kita isi dengan kemerdekaan ini ya, sesuai dengan paham yang ada di Indonesia, sehingga kita nggak menyimpang. Karena kalau menyimpang ya berhadapan dengan kita ini ya, aparat keamanan. Tuh, berarti lulusan ini nanti calon-calon dakwah ya, pendakwah berarti yang menyejukkan umat ya, mengayomi. Kalau kita pohon, kalau kita duduk di bawahnya panas-panas ya, itu rasanya enak, sejuk ya. Makanya kalau adik-adik nanti jadi pendakwah ya seperti itu ya. Kira-kira dapat surga enggak nih balasannya? Dapat surga kan gitu ya. Nah, harapannya seperti itu ya. Itu kita sudah beraneka ragam ya, budaya segala macam. Kita kewajiban kita menjaga ya, keutuhan ya, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi sudah sampaikan Pak Ustadz Arifin yang selama ini mungkin ya ada kata-kata dari luar agak miring ya, marilah kita tepis anggapan bahwa sekolah ini nggak ada seperti itu. Nah, jadi tugasnya adik-adik ya, warga yang ada di STDI mengangkat ya. Kalau istilahnya orang dulu itu mendem jero mikul dulur, mengangkat derajatnya sekolah ini kan gitu ya. Nah, itu ya, harapannya warga STDI ya, tadi sudah disampaikan Pak Ustadz Arifin, katanya di luar sana ada anggapan segala macam ya, mereka tepis bahwa itu tidak ada di sini ya. Itu aja dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberagaman, kita umat Islam sudah beragam sejak di kota Madinah. Ingat, Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, hidup berdampingan dengan orang-orang musyrik. Tapi tatkala ada yang ingin merusak kebersamaan itu, ya, maka mereka tatkala berkhianat, mereka diusir dari kota Madinah. Sebagian di antara mereka dibunuh. Begitu pula yang ingin mengusik kebersamaan kita di negeri ini. Kita bersama-sama menjaganya. Ana rasa antum sudah tidak sabar lagi untuk mendengar pencerahan dari Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Ayub, tentang bagaimana menangkal radikalisme. Seringkali radikalisme disematkan dengan Islam, padahal Islam rahmatan lil alamin. Ada apa sebenarnya? Kenapa Islam menjadi target? Atau memang ada oknum-oknum dari umat Islam yang radikal? Untuk acara ini kami harap kepada semua mempersiapkan diri, mempersiapkan pena dan bukunya. Yang tidak bawa pena dan buku, persiapkan telinganya untuk menyimak dan mendengarkan. Dan akan dipandu insya Allah oleh Ustaz kita Anas Burhanuddin MA. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Al-Ustaz Abdurrahman Ayub dan Ustaz Anas Burhanuddin. Falyatafaddal mashkurain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa iyyakum. Yang saya hormati dari Bapak Kepolisian, Kapolres atau Kapolsek atau yang mewakilinya, juga dari TNI dan atau yang mewakilinya dari Kejaksaan, mungkin ada tokoh-tokoh agama dari Pemkot ya, dan juga para asatidzah, para dokter, pembina, pengajar ya, kepada Al-Ustadz Dr. Arifin Badri hafizahullah, Dr. Nur Ihsan hafizahullah, dan Dr. Syafiq, serta saudara saya di samping saya ini, dan semua yang hadir yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, mungkin juga dari rekan-rekan Ormas atau yang lainnya, dari NU Muhammadiyah, dari MUI dan seterusnya. Alhamdulillah, ini hanya Allah saja yang dapat menyatukan, meringankan langkah, mempertemukan kita di tempat yang mulia ini,
dalam acara yang tidak kalah pentingnya dari acara-acara yang lain, yaitu bertukar informasi, pengalaman, mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, manfaat untuk agama kita, negara kita, generasi kita, ya, dan manfaat untuk dunia seluruhnya. Ya, sudah fitrah atau tabiat manusia ingin aman, ingin tentram, sentosa. Ya, contohnya di rumah, kita ingin rumah kita aman, lingkungan aman, sampai ya tentunya negara kita aman. Kita dapat berkumpul di lapangan ini di depan sekolah STD Imam Asy-Syafi'i. Coba kita lihat saudara-saudara kita di belahan bumi lain, di Suriah, ya, di Yaman, di Afghanistan, di di Irak. Ya. Bahkan belum lama ini para ulama berfatwa untuk meniadakan sholat Jumat di Aleppo atau Halb di Suriah. Kenapa? Karena ketika mereka berkumpul sholat Jumat itu akan banyak korban, ya, yaitu jatuhnya bom-bom dari Rusia atau Bashar al-Assad, sehingga ratusan umat Islam yang sedang sholat Jumat, yang sedang beribadah itu ya terenggut nyawanya. Coba kita bayangkan situasi seperti itu, ya, sangat menyedihkan, menegangkan, pahit, ya, getir, darah berlimpah di mana-mana, ya, bertaburan nyawa, tidak ada harganya. Dan bandingkan dengan kita sekarang ini duduk tenang, tentram, gak ada yang lihat ke atas, takut ada bom jatuh, ya, dan kadang-kadang saking tenangnya ngantuk. Nah, ini ada yang ngantuk nggak nih? Ya, Tolib ada yang ngantuk nggak? Insya Allah nggak ngantuk. Saking tenangnya, nggak mikir bom, nggak mikir apa. Terutama Jumat, ya. Nah, salat Jumat itu kadang-kadang khotib baru assalamualaikum, belum selesai udah pada tidur. Nah, saking tenangnya. Ya, jangan kita gunakan ketenangan ini untuk lalai. Jangan kita gunakan ketenangan, ketentraman ini untuk santai-santai. Karena apa? Di pundak kita banyak tugas, banyak amanat, terutama amanat menjaga, ya, keamanan negeri yang dikarunia Allah Subhanahu wa taala, NKRI. Ya. Ini tidak boleh kita hadapi dengan santai, dengan ngantuk. Apalagi ada sebagian yang dia berada di sekitar kita, warga negara Indonesia, terlahir di Indonesia, bapak ibu muslim, muslimah, tapi sayang mereka terpapar dengan pemahaman radikalisme, terorisme, bahkan di antara mereka ada yang sudah ikat perjanjian kuat atau baiat dengan ISIS, ataupun kelompok-kelompok yang separatisme yang ingin memisah, ya, memporak-porandakan NKRI yang kita cintai ini. Dan NKRI ini bukan diperjuangkan hanya dengan tanda tangan rapat ke rapat, konferensi atau konferensi, tidak. Dia diawali dengan darah yang tercurah, nyawa, harta, pengorbanan, dan umat Islam dengan teriakan Allahu Akbar. Itulah perjuangan yang seyogianya kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau dilihat dari perbandingan persenjataan kita, kakek-kakek kita dahulu para pejuang, bambu runcing dan seadanya, dengan sekutu yang begitu lengkap, Belanda juga, Jepang, itu tidak sebanding. Tapi atas izin Allah dan karunia Allah, kesederhanaan kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini karunia Allah yang harus kita jaga. Dan inilah yang selalu didoakan atau diabadikan dalam Al-Quran, ya, yaitu tentang keamanan. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak dari para nabi, sebelum memohon meminta tentang rizki dan yang lainnya, beliau, yaitu Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta keamanan. Ya, diabadikan dalam surat Al-Baqarah 126. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Al-ayah.
Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, ya Rabb, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan berilah rezeki penduduknya siapa saja yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, baik dari buah-buahan dan seterusnya. Jadi keamanan merupakan perkara yang penting yang tidak bisa diabaikan, dan alhamdulillah kita merasakan saat ini, dan mudah-mudahan ini terus diwariskan sampai generasi selanjutnya sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, berkumpul di majlis-majlis ilmu, ya, sholat yang lainnya, ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bukan hanya kita saja, terus ya generasi selanjutnya, ya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah dalam Sahih Jami' Shaghir, ya, nomor hadis sekitar 4141, di mana Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu fi yaumihi faka'annama hizzat lahud dunya. Barang siapa yang pagi-pagi sehat badannya, keluarganya, dirinya, keluarganya sehat, dan aman keluarganya, dirinya, keluarganya aman, dan ada yang dia bisa makan pagi-pagi itu, seolah-olah dia telah mengumpulkan dunia seisinya. Itulah Nabi SAW menjadikan indikator salah satu seorang dianggap memiliki dunia apabila ada keamanan di situ untuk diri dan keluarganya, tentu untuk lingkungan dan seterusnya sampai negara. Dan ini yang harus kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita mungkin mendengar ya cerita-cerita di medsos atau di apa, berita-berita bahwa Indonesia ini akan begini, akan begitu, terserahlah. Tapi kita utamakan kepada husnudzon billah, bersangka baik kepada Allah, bahwa mudah-mudahan Allah akan menjaga negeri yang kita cintai ini dan akan mengusir, ya, menghancurkan siapa saja yang ingin membuat makar dan membuat kekacauan di negeri yang kita cintai ini. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadits qudsi, ana 'inda dhanni abdi bi, ya, aku menyertai persangkaan hambaku kepadaku. Atau dalam riwayat lain, ana 'inda husni dhanni abdi bi, aku menyertai persangkaan baik hambaku kepadaku. Maka kita banyak-banyak bersangka baik agar negeri kita ini dijauhi dari paham-paham radikalisme, terorisme, komunisme, ISIS atau separatisme, atau siapa saja yang ingin mencoba mengkacaukan, memecah belah NKRI. Ya, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita dalam hadis Darimi ataupun riwayat di dalam disyarah oleh Ibnu Al-Asqalani dalam Fathul Bari, di sana dikatakan Rasulullah SAW menyuruh kita apa? La tamannau liqa'al adu, jangan kamu berangan-angan berjumpa dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah, mintalah keamanan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, aw fa idza laqitumuhum fasbutu. Enggak boleh kita ya berangan-angan kapan ini terjadi peperangan, kapan kita berjumpa dengan musuh, kapan ini, itu tidak boleh. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk minta keamanan. Was'alullah al-afiyah, minta keamanan, ya, bersangka baik kepada Allah agar negeri kita ini terus diberi keamanan. Thayyib, namun ya sekali lagi sangat disayangkan ya adanya sebagian orang, sekelompok orang bahkan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan daulah, khilafah, jihad, mati syahid, tapi mereka ya menanamkan atau berbuat perkara yang jauh dari Islam itu sendiri dan sangat mengganggu NKRI, yaitu orang-orang terlibat atau terpapar dengan paham radikalisme, terorisme, bahkan sebagian sudah masuk kepada ISIS. Kalau PKI sudah pernah ditumpas, tapi bukan berarti tuntas. Ya, mungkin kadernya masih terus berusaha untuk mengganggu NKRI ini.
atau separatisme yang ada di Papua atau yang di OPM atau yang ada di Maluku Selatan dan di mana saja, itu juga musuh kita bersama. Bukan hanya TNI, bukan hanya Polri, bukan hanya pemerintah, tapi kita orang Islam terutama berwarga negara Indonesia yang cinta dengan tanah air ini, yang telah diamanatkan oleh kakek-kakek kita, yaitu harus terus memperjuangkan, menjaga ya untuk keutuhan, kedamaian, ketentraman NKRI. Nah, saya bukan dari akademis, tapi dari empiris, dari pengalaman. Jadi saya bicara ada orang-orang yang terpapar dengan paham radikalisme, terorisme ISIS, dan saya pernah berada di dalamnya belasan tahun. Jadi bukan teori, bukan dari copy paste, ya begitu. Ini ada satu penyesalan pada diri saya dan juga ada kegembiraan. Penyesalan yaitu bernapas ya di kubangan kegelapan takfiri Khawarij. Tapi alhamdulillah Allah memanjangkan umur saya dan memberi hidayah sehingga saya kenal dengan sunnah, kenal dengan Islam rahmatan lil alamin. Dan apabila Allah menghendaki, tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. May yahdillahu fala mudhillalah. Begitulah perjalanan saya sekian lama, dan saya yakin itu jalan yang terbenar. Bukan jalan benar, jalan yang terbenar. Sehingga saya korbankan keluarga, ya, nyawa, harta, pekerjaan. Saya tinggalkan itu semua untuk bergabung dengan kelompok-kelompok seperti itu dan untuk mempersiapkan untuk memerangi NKRI. Dulu saya isinya perang aja. Di benak saya perang. Bagaimana memerangi NKRI yang menurut orang-orang seperti adalah NKRI adalah kafir, pemimpinnya tagut. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila adalah produk togut yang harus diganti, ya, dibubarkan dan diperangi. Pemimpinnya halal darahnya. TNI dari yang tertinggi sampai yang terendah halal darahnya, artinya boleh dibunuh. Polri dari yang tertinggi sampai yang terendah halal darahnya. Bahkan di antara mereka yang dianggap ulama bagi mereka menulis kitab, ya, menulis kitab yang berjudul Al-Kawashif Jaliyah fi Kufri Daulati Saudiyah, bukti yang nyata tentang kekafiran negeri Saudi. Jadi bagi mereka Saudi itu kafir, Raja Salman itu tagut, ulama-ulama yang ada di sana adalah ulama ulama yang buruk, ya. Bahkan mereka sebut juga Murji'ah. Dan ini nyata. Dan saya pernah berada di dalamnya, dan orang-orang seperti ini ada. Silahkan yang masih berpikir itu hanya konspirasi intelijen dan terus silahkan. Ya, yang jelas orang-orang seperti ini terlahir sebagiannya di Indonesia, di Arab Saudi, di negara-negara konflik sangat subur. Apalagi sekarang mereka ada istilahnya backing atau backup, yaitu ISIS atau Daesh, Daulah Islam Irak Syam. Atau ISIS, Islamic State, Irak, Syam, ya. Jadi mereka memang ada. Adapun masuk di dalamnya intelijen atau konspirasi itu bukan pembahasan saya, ya. Itu kita serahkan pada pakarnya. Tapi yang saya rasakan dan saya bertemu dengan Usama bin Laden tahun 1990 di rumahnya, diundang untuk mengerjakan atau ada kerjasama, tapi tidak terjadi, ya, karena banyak yang saya tolak poin-poinnya. Jadi lulus dari Akmil, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan tahun 1989 Pak, 1989. Pangkat saya waktu lulus itu Akmil, Akademi Militer itu Letnan 2, bawa pasukan, ya, lawan Rusia sampai 5 tahun pangkat mayor. 92 mayor, ya Bapak hitung aja sampai sekarang ini. Yang jelas Komjen Pol Usman Saud Nasution manggil saya juga Komjen, ya, Komjen manggil Komjen, sesama Komjen tidak saling mengganggu, ya. Ya.
Jadi apa ya, silahkan Bapak sebut senjata, dari senjata kecil, senjata apa, pulpen, star, bareta, ya, FN, revolver, terus naik rifle dari Uzi, M16, AK-47, Kalashnikov, itu Kalashnikov itu komandos Rusia. Naik lagi sedikit light machine gun atau heavy machine gun seperti Daska, Zikoya yang 2 barel, naik lagi SAM untuk anti anti helikopter, SAM 7 untuk anti tank, RPG yang biasa dipakai Rambo itu. Tapi Rambo itu rame tapi bohong, Pak. Kita pernah tantang Rambo, mari kalau memang Rambo jago datang ke Afgan, hadapi kita. Sampai sekarang nggak datang, sampai pensiun dia jadi bintang film. Iya. Kita latihan itu, Pak, menghabiskan bertruk-truk peluru untuk perang, untuk latihan. Ya, naik lagi sampai multi barrel. Seperti yang 12 barrel BM2 Azda, terus Sakar Sel, Sakar Bis yang 40 barrel, 80 barrel untuk antar daerah. Ya, itu beratnya bisa 60 kilo satu roket dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Stinger. Stinger ini anti pesawat terbang. Semua itu, Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk memerangi NKRI yang kafir, pemimpinnya Tauhid, ulamanya ulama su. Itu dulu, Pak. Ya, adik-adik dulu ya, jangan ikut-ikut. Itu untuk saya aja. Ya. Kenapa harus diperangi? Konsep mereka menganggap di dunia ini tidak ada negara Islam. Mau Saudi apalagi Indonesia. Coba kita bayangkan, kalau Saudi saja dianggap mereka kafir, apalagi Indonesia. Di Saudi ada Mekah, ada Madinah, ada Ka'bah, ada tempat bikin untuk haji, umroh, ya, ada ulama yang terkumpul dalam Lajnah Daimal Bu'us. Di Madinah ada Jamiah Islamiyah Madinah, Masya Allah nih, di sini lulusannya doktor-doktor itu dari Madinah, ahlu hadits, ahlu syariah, ahlu akidah. Itu dikafirkan, Pak, oleh mereka. Bukunya ada itu. Ada 2 buku, yang satu lagi saya lupa, ada di dalam kitabnya yang dinukil oleh Syekh Ali Hasan Halabi dalam kitab Da'is ala Mizani Quran wa Sunnah. Nah, itu ada di situ. Mereka menganggap Saudi itu kafir. Kalau Indonesia bagaimana? Asyaddu kufron. Kafir pangkat 2. Kafir kuadrat Indonesia ini. Jadi lebih gergetan lagi. Makanya di Saudi hanya berapa bom, di kita Masya Allah, naudzubillah, bertubi-tubi bomnya. Dari bom gereja, bom atrium di Senen, bom Bali 1, bom Bali 2, dan seterusnya sampai bom panci. Udah kehabisan cara itu udah. Ya, akhwat berpuda, berjilbab, bercadar, dikasih panci kok bukan untuk masak, untuk ngebom. Apa udah nggak ada kerjaan? Ya, bom yang ditamrin lagi yang nggak profesional, nembaknya aja nggak lurus, meledak sendiri. Itu semangat lebih daripada kemampuan. Itu saya ketemu Ali Imron, ketemu Ali Fauzi, kita kata senyum-senyum aja, kita ini dari mana ini? Oh, rupanya, Pak, ibu-ibu perlu perhatikan efek deklarasi Abu Bakar Al-Baghdadi yang menyatakan khilafah Islamiyah alamiah internasional, semua harus baiat, semua harus mengerjakan semampunya. Jadi seorang yang telah berbaiat dengan Abu Bakar Al-Baghdadi, baik waktu di penjara atau baca di medsos dan seterusnya, dia harus action dengan semampunya tanpa latihan. Kalau kami dulu dilatih, saya 5 tahun di Moro, 5 tahun di Afgan, lulus, perang lagi 5 tahun, terus istirahat, tidak, latihan lagi di Moro. 5 tahun saya di Moro, bolak-balik itu Sabah. Kalau urutannya dari Sabah, masuk dari Sandakan ke Bunggau, Simunu, Suminul, kota Zamboanga, Kota Batu, terus Moro, Basilan, Sulu. Itu tempatnya Abu Sayyaf, MNLF, MILF. 5 tahun bolak-balik untuk mempersiapkan. Kalau dulu persiapan perangnya itu memang ada. Kalau sekarang siapa saja boleh berbuat ala kadarnya.
Yang bisa bom panci ya bom panci, yang bisa nembak di jalan di jalan. Yang penting action. Karena itu amanat dari pemimpin ISIS. Ya, Abu Bakar al-Baghdadi, buatlah kamu di negeri-negeri kamu menurut mereka jihad untuk tegaknya khilafah Islamiyah alamiah. Padahal naudzubillah, nah, setelah alhamdulillah saya dapat hidayah justru waktu di Australia. Jadi ini antara paham radikal ini dengan ini nggak bisa dipisahkan, ini perjalanan saya. Nanti ada benang merahnya. Ketika sudah menganggap atau saya merasakan sudah mampu untuk memerangi NKRI 1996, saya menyusun kekuatan dari tadi itu. Bantuan MLF, bantuan MNLF, Abu Sayyaf Group dengan gerilya laut, gerilya hutan, gunung akan menyerang Indonesia dari Tawau, Nunukan, dari Sebatik, Sungai Nyamuk, dan 85 titik lemah yang ada di perbatasan. Indonesia ini punya 85 titik lemah yang bisa keluar masuk, bawa persenjataan, bawa amunisi, bawa eksplosif, terutama high explosive. Kalau black powder banyak di sini. Detonating cord dengan detonator susah. Nah itu dari luar. Makanya ada bom ikan. Ya, bom Bali udah nggak ada, bom ini tapi bom ikan masih jalan. Ya, itu yang merakit kadang-kadang kalau di daerah-daerah tertentu bom ikan itu yang merakit ibu-ibu. Ya, yang meledakkan baru bapak-bapaknya. Untuk nyari ikan aja pakai bom. Indonesia. Ya, artinya banyak titik lemah dan ini sangat rawan kalau sampai ke tangan-tangan orang seperti saya dulu. Saya menyatakan bahwa Indonesia kafir, dia pemimpinnya taghut yang harus diperangi, TNI, Polri semua adalah musuh. Ini bahaya sekali. Tapi alhamdulillah keinginan saya untuk berperang ditahan oleh pemimpinnya. Oleh pemimpin saya disidang di Kuala Lumpur. Kamu nggak boleh perang bersendirian, harus dengan kelompok, yang lain belum siap. Akhirnya saya dimutasi, Pak. Ibu-ibu saya dimutasi. Di JI juga ada mutasi, ada korupsi juga ada, yang nggak ada KPK-nya. Jadi saya dimutasi ke Australia 5 tahun di sana untuk menggalang dana politik dan rekrutmen, mengajak segala bangsa, orang-orang Australia yang bule, orang-orang Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, pokoknya orang Asia, begitu juga orang Arab. Takdirnya alhamdulillah ketika di Sydney saya dialog dengan ulama-ulama yang lulusan Madinah. 10 tahun di Madinah seperti Syekh Faiz, ya, murid dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Terus Syekh Khalid yang 10 tahun juga di Madinah. Syekh Abdus Salam, murid daripada Syekh Nasruddin Albani. Dialog maksud saya untuk mengajak mereka gabung ke JI, ke Jamaah Islamiyah, untuk memerangi. Nah, JI itu alamiah, bukan hanya Indonesia, semua negara sekitarnya itu harus diperangi. Kalau NII hanya Indonesia. Takdirnya alhamdulillah dalam dialog saya kalah. Ya, saya keluarkan dalil-dalil itu, contohnya yang biasa dipakai oleh kelompok-kelompok seperti itu apa? Surat Al-Maidah ayat berapa, Pak? Bu? Bukan yang 51, kita nggak ngurusin dulu, itu udah selesai ya. Yang 44 ini. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Dengan ayat ini orang-orang seperti saya dulu mengkafirkan semua. Saudi, Indonesia, dan kafir. Itu baru satu ayat, apalagi satu Al-Quran. Ya, dengan ayat ini mereka mengkafirkan. Penafsirannya menurut mereka, ulama-ulama mereka sendiri. Ya, ayat lain, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini sebetulnya dalam sejarah telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Para dokter di sini memahami itu, yaitu Al-Khawarij, kelompok yang telah keluar dari ketaatan ulil amri yang sah. Bahkan Rasulullah SAW ditegur oleh tokoh Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah. Ketika Rasulullah SAW membagi ghanimah, harta rampasan, datanglah seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah.
Dia menegur Rasulullah, "I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Berbuat adillah kamu wahai Muhammad, kamu itu belum adil, enggak adil. Kata Nabi, "Wailak, wa man ya'dil idza lam akun adil." Siapa yang akan adil kalau aku enggak adil? Maka kata Nabi SAW, singkatnya hadis ini di dalam beberapa riwayat, ya, ketika sahabat Umar bin Khattab ya minta izin, ya Rasulullah biar aku penggal aja ini orang munafik ini. Kata Nabi, "La, jangan. Jangan. Lahu ashab." Dia punya teman-teman yang sholat kamu dibanding sholat mereka tidak ada apa-apanya. Yang puasa kamu itu sahabat dibanding puasa mereka tidak ada apa-apanya puasa kamu. Mereka apa? Yaqra'unal Quran, mereka juga baca Quran. La yujawizu tarakiyahum, akan tapi tidak lebih dari kerongkongan, dari tenggorokan. Ya, di dalam riwayat lain Ahmad, saya khruju kaumun, akan keluar nanti akhir zaman. Kaumun, satu kaum, sufahaul ahlam, akal mereka dangkal. Hudasaul asnan, umur mereka masih muda-muda. Saya waktu bergabung dengan kelompok itu masih 17-an. Sedang mencari jati diri, sedang semangat. Diajak perang, ya ayo. Gamenya dari kecil game perang. Ini hati-hati nih adik-adik yang suka main game perang nih. Ya, sekarang ada istilah rekrut online. Jadi ISIS itu punya ahli-ahli sibernya dengan game perang. Lama-lama diajak untuk yang real, yaitu di front, dengan melalui jalur ISIS perembayatan. Saudara-saudara kita sudah ada 5 orang, tapi yang satu alhamdulillah dapat melarikan diri. Yang 4 ini karena iseng, itu ada di dalam jihad selfie yang ditulis oleh atau yang disusun oleh Nur Huda Ismail, Ketua YPP, Yayasan Prasakti Perdamaian. Hasil dari kenyataan ada karena anak-anak, padahal ini anak pintar, hafiz Quran, dapat beasiswa di Turki. Karena sering main game, masuklah dia ke jaringan ISIS. Akhirnya menjadi pelaku bom bunuh diri. Contohnya Wildan. Dia meledakkan dirinya di daerah Turki atau di di daerah inilah Arab. Yang satu alhamdulillah taubat, ya seperti saya ini taubat. Dan dia bisa cerita bahkan difilmkan. Nah itulah ya. Jadi di antara mereka kaum Khawarij umurnya masih muda, logikanya dangkal. Mereka baca Quran tapi tidak lebih dari kerongkongan, artinya dangkal dalam penafsiran Al-Quran, memahami Al-Quran ya, dengan satu ayat mengkafirkan dan memakai ayat-ayat perang untuk di mana saja, ya, memakai ayat jihad untuk di sini jihad di mana qital, padahal itu ada asbabun nuzulnya, ada apanya, ada sejarahnya, ada ulama yang seharusnya diserahkan pada ahli ilmu, ya. Sehingga mereka menghalalkan segala cara membunuh orang, semua orang kafir, padahal sudah diatur dalam penafsiran dalam hadis, tidak semua kafir bisa diperangi. Ada kafir muahad, ada kafir harbi, ada kafir musta'man, itu telah dibahas, tapi mereka tidak itu. Ya, apalagi dengan fatwa tahun 2000 dari Usama bin Laden. Apa fatwanya? Ya, jihad menurut mereka alamiah, internasional. Bisa di mana saja, sasarannya militer maupun sipil. Makanya terjadilah bom di Bali, bom Bali 1, bom Bali dan seterusnya. Karena mereka menganggap sipil juga menjadi sasaran. Na'udzubillah. Dan itulah yang saya yakini dulu. Nah, maka ketika di Australia saya dialog, alhamdulillah saya kalah. Dalam dialog itu kalah, alhamdulillah. Kalau menang tetap Khawarij. Ya, sampai sekarang naudzubillah kalah dengan dalil-dalil yang saya keluarkan, mereka terangkan dengan tafsir dari tafsir yang muktabar, ya, bagaimana sahabat menafsirkan ayat-ayat itu, para ulama. Akhirnya alhamdulillah bahwa jalan yang saya tempuh selama ini yang disebut oleh Nabi adalah al-Khawarij, dan dikatakan hadis yang sangat membuat dada saya sesak, kata Nabi SAW, al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu akan menjadi anjing-anjing penghuni api neraka. Manusia di neraka aja buruk, apalagi udah di neraka jadi anjing, buruk kuadrat.
Masa perjalanan yang begitu panjang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, harta hanya untuk menjadi anjing-anjing api neraka. Na'udzubillah, ya, mereka yang melakukan bom bunuh diri adalah bukan jihad. Seandainya jihad pun, kata Syekh Muhsin Abbad Al-Badar, bapak daripada Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar, seandainya pelaku bom itu juga jihad, tapi jihad fi sabilis syaitan, jihad di jalan syaitan. Jadi banyak fatwa-fatwa saya baca, alhamdulillah saya tinggalkan itu. Walaupun kalau cerita emang mudah meninggalkan, mudah kan? Dengan beberapa kalimat. Prosesnya lama itu. Marah dulu, gundah, goncang, dari bahkan mau nantang mubahalah. Teman-teman saya dulu hampir mau bermubahalah dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Bayangkan Syekh bin Baz ditantang mubahalah, alhamdulillah ditolak. Ya, kalau diterima jadi batu kita ini. Ya. Syekh bin Baz, siapa yang nggak kenal Syekh bin Baz? Tapi itulah hulu, orang-orang seperti itu hulu, confident, confident, terlalu percaya diri, kayaknya dia paling apa ya? Paling best, paling paham, paling mujahid, paling berani, paling ternyata. Ya, taruh ya, paling ya. Ya keterlaluan maksudnya. Hulu. Paling itu hulu, ekstrim, radikalisme. Ya, bahkan sampai mengarah kepada terorisme. Baik, pada periode itu akhirnya saya tobat dan sekarang kembali kepada pemahaman sunnah, kepahaman Islam rahmatan lil alamin. Supaya tidak lari dari judul, radikalisme apa sih? Ya, orang disebut radikal kalau berjenggot. Ada itu saya pernah dengar juga. Orang radikal itu kalau sholat 5 waktunya rajin, terutama subuh. Orang radikal itu kalau istrinya pakai cadar, ya, suaminya janggut, celananya cingkrang, ke Arab-Araban lah, itu radikal. Dari mana itu? Saya mau tanya itu. Ada yang berpahaman seperti itu enggak di sini? Coba silakan bangun, nunjuk tangan. Ya, saya dari ini, dari kitab ini, dari buku ini, bahwa radikal itu yang begitu-begitu. Silakan. Kita dialog kok. Kalau nggak ada saya yang baca. Ya, menurut BNPT, draft BNPT, ya, blueprint BNPT yang waktu penggodokannya saya diundang sampai pernah belasan kali. Di situ hadir Profesor Sarito Wirawan, ya, Dekan UI, dan dia juga profesor yang penasehat Polri dan penasehat BNPT. Hadir juga tokoh-tokoh di antaranya Profesor Safi Mufid dari Depak, ya, profesor dari UIN, ya, tokoh-tokoh dari MUI dan seterusnya, Majen, para jenderal-jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3. Ya, hadir itu semua ahli hukum dari Lemhanas, dari Wantimpres, dari Wantanas, dan saya selalu diundang dari mantan-mantan menteri dan seterusnya. Nggak ada itu pembicaraan radikal itu berkaitan dengan janggut, radikal itu berkaitan dengan cadar, atau yang sholatnya rajin. Radikal adalah orang yang ngaji tauhid. Ini dari mana? Ini liar, ini bahaya. Ini mengadu domba umat, mengadu domba warga negara Indonesia. Ya, kita harus kembali kepada ahlinya. Dalam negara Indonesia yang berhak menentukan statement itu adalah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nggak boleh dari pintu-pintu lain. Pintu-pintu liar akan sangat bahaya. Ya, nanti seorang menantu kesel kalau mertuanya banyak aturan, nanti dibilang mertuanya radikal. Ya, padahal aturan-aturannya misalnya benar. Jadi apa kata BNPT? Di sini dikatakan bahwa radikalisme yaitu tindakan yang melekat pada seorang atau kelompok yang menginginkan perubahan, baik sosial politik, dengan menggunakan paham kekerasan dan bertindak ekstrim. Siapa saja itu ingin merubah, ya, ini udah waktu ya? Belum kan? Masih? Ya, nah itu, ini yang resmi dari BNPT. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan si Fulan ini pahamnya radikalisme. Kenapa? Ya tadi, nggak ada itu radikalisme berkaitan dengan janggut, nggak ada.
Ya, para pejuang kita, diantaranya Imam Bonjol itu casingnya begini, pakai serban, naik kuda, gagah sekali. Haji Agus Salim berjanggut, kayak Haji Hasim Asari ya, kayak Haji Ahmad Dahlan dan yang lainnya. Itu pahlawan-pahlawan kita, para wali. Kalau dilihat fotonya sebelum diedit ya, itu berjanggut semua. Ya. Jadi janganlah dikaitkan janggut ini dengan radikalisme, nggak ada urusannya. Bom Bali 1, bom seterusnya itu baru. Sedangkan masalah janggut ini masalah sejak zaman Nabi, ada haditsnya, diamalkan oleh para sahabat, tabi'in, dan imam yang 4 dan seterusnya. Tinggal saya pernah memang waktu ada pertemuan di Watimpres, ini ada fotonya. Ya, hadir di situ waktu itu masih jadi Menteri Anies Baswedan dan Menteri Agama dan menteri-menteri yang lainnya. Saya begini Pak, di mana-mana saya begini penampilannya, nggak berubah, walaupun di Watimpres. Ada mantan menteri menegur saya, tuh kok Ustadz Abdurrahman sudah di BNPT masih kayak teroris. Saya belum jawab, Menteri Agama menjawab. Oh maaf Pak, masalah janggut itu nggak ada kaitannya dengan teroris atau bukan. Itu masalah sunnah, kebukti kecintaan seorang dengan Rasul. Bapak mau pakai urusan Bapak, enggak juga urusan Bapak. Ini biarkan. Selesai. Yang jawab siapa? Menteri Agama. Yang orang nomor 1 dalam urusan agama di sini. Alhamdulillah beliau paham walaupun nggak pakai janggut. Ya, mudah-mudahan kalau pensiun pakai janggut, insya Allah. Jadi itulah, itu Menteri Agama kita. Ada rekamannya Bapak kalau mau minta rekamannya di Watimpres. Ya, tanggalnya apa semua ada. Fotonya ada di sini. Jadi itu salah satu. Jadi jangan berkembang di kalangan masyarakat yang liar. Oh radikal begini, oh radikal, jangan. Itu justru membuat tidak kondusif, bahkan bisa konflik horizontal. Nah ini saya wanti-wanti nih, perkara konflik horizontal antara ormas dengan ormas, antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Saya waktu masih di mereka, yaitu di kelompok radikal ekstrim teroris, kita belajar di Akmil, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, kita belajar apa? 9 Principle of War, 9 prinsip perang. Salah satunya adalah menciptakan konflik horizontal. Tidak kondusifnya kelompok satu dengan kelompok lain, nah itu mudah disundut, mudah diarahkan ke arah konflik. Maka kita hati-hati itu cara mereka untuk menjadikan kacau. Ketika Indonesia terjadi konflik satu daerah, di situ mereka akan bermain, di situ senjata akan bebas, di situ mereka akan melatih, karena mereka akan subur di tempat-tempat konflik. Maka jangan sampai terjadi hal itu. Yang berjanggut ya silahkan, ya mereka mempunyai dalil tersendiri, nggak ada kaitannya dengan radikal. Dan ini dinyatakan oleh mantan Kapolri waktu itu masih jadi Kapolri, Pak Badrun Haiti. Beliau sangat berpesan sekali bahwa paham radikalisme terorisme bukan dilihat dari casingnya, ya bukan dari janggut, celana cingkrang seperti ini sekolah STDI ini saya lihat rata-rata seperti itu. Itulah casing, nggak jadi masalah, ya nggak mengganggu keamanan. Ini nggak akan meledak ini, ya. Dan coba kita lihat, ternyata benar bahwa itu bukan menjadi masalah. Buktinya apa? Sewaktu tabligh akbar saya di Ciledug bersama sekarang sudah Irjen Pol Hamidin, sekarang Deputi 3, dulu Deputi 1, sekarang Komandan Deputi 3-nya, Dir Deputi 3. Beliau ditanya oleh peserta, beliau Deputi 3 BNPT, Pak, apa benar ciri-ciri teroris itu yang begini-begini, maksudnya berjanggut? Janganlah, ini Brigjen, waktu itu masih Brigjen, sekarang sudah Irjen. Janganlah kita mengaitkan casing dengan actionnya. Kalau casing bisa berubah-berubah, coba itu yang di Sudirman, yang di Jalan Tamrin itu nembak. Orangnya bagaimana? Celananya isbal sampai mata kaki, jeans, pakai skate, sepatu olahraga, terus pakai kaos.
tembak sana tembak sini. Kalau casingnya dijadikan tolok ukur, berarti hati-hati dengan orang yang celananya isbal, pakai kaos, pakai jin, nggak berjanggut. Itu teroris itu, mau banyak nanti yang kena. Jadi sudahlah ya, bahwa hal-hal seperti itu dilihat dari actionnya atau kefahamannya, cara berpikirnya, keyakinannya, bukan dari casingnya. Ya, memang sayangnya kalau di Indonesia ini kalau berkaitan dengan bom, pembahasan terorisme mesti berkaitan dengan orang yang beragama Islam, yaitu oknum lah. Kalau Islamnya sudah diterangkan oleh dokter tadi, Islam ini jauh dari radikal ekstrem teror, bahkan Islam memerangi faham seperti itu. Dan saya yakin di sekolah ini ditanamkan ya kefahaman Islam yang benar, rahmatan lil alamin. Bahkan mereka andil di dalam menyebar melawan radikalisme terorisme. Saya suka baca dari tulisan-tulisan para dokter di sini. Itu sangat menyejukkan. Jadi bapak-bapak jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kalau khawatir suruh sekolah aja. Ya, intelnya duduk sama-sama nyatet kan begitu. Mudah-mudahan juga lama-lama intelnya pakai jenggot. Ya, tobat ya. Ya nggak apa-apa Pak, kirim aja 5 orang belajar. Apa sih materinya? Jadi jangan suudzon, jangan sangka buruk. Ya husnudzon, kita kedepankan sangka baik, ya supaya ini menjadi baik. Ya sekali lagi bahwa saya yakin, karena saya kenal ini. Ya para dokter di sini saya kenal. Ya mereka mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, mengajarkan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Saya rasa mungkin dalam bentuk tanya jawab lagi hidup lagi, karena saya lihat sebagian udah ada yang ngantuk nih. Ya. Wallahu alam, saya serahkan kepada pembawa acara. Ustaz. Masih banyak yang kita dengar dari beliau, namun karena waktu yang terbatas, beliau mencukupkan diri dengan apa yang sudah disampaikan. Dan untuk pendalaman dan pengayaan, saya akan memberikan kesempatan kepada para hadirin untuk berdiskusi dan bertanya jawab dengan pemateri. Dan untuk termin pertama saya buka satu pertanyaan dari yang di depan para tamu, kemudian satu pertanyaan dari mahasiswa, dan satu pertanyaan lagi dari tamu wanita, terserah mau dari tamu atau dari mahasiswi. Yang dari putri silahkan mengirim melalui kertas dan akan kita bacakan. Adapun dari peserta pria, kami akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung di mikrofon yang sudah disediakan. Ya, silakan dari depan. Ya, diperkenalkan dulu Pak ya. Siapa namanya dan dari mana atau dari lembaga mana? Dan saya mohon pertanyaannya singkat dan padat ya, jangan terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri dari Temburjo, dari Pondok Pesantren Abu Wafa. Saya ingin kami tanyakan, di Jember Selatan banyak orang-orang yang ikut ke HTI, yang walaupun tidak masuk pengurus menjadi simpatisan dan sudah mendaftarkan khilafah. Pertanyaannya satu, apakah harus dibubarkan dan dihentikan semuanya? Atau kedua, apakah dibina? Yaitu, pertama yang HTI dihentikan, kedua yang menunggu Imam Mahdi, dikawal menggunakan musyawarah semua kaum muslimin dan berbagai agama. Karena kadang-kadang, walaupun bukan Islam, ada impian Datuk Adil yang diantaranya mengarah pada dukungan terhadap penyiapan kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik kepada yang nanya tentang HTI. Saya cara pribadi dulu menjawab, baru nanti secara instansi ya atau badan. Pengalaman pribadi saya pernah mengaji tentang HTI tahun 80-an. Langsung sumbernya putusan HTI untuk Asia Tenggara, Abdurrahman Al-Baghdadi. Dan kita sudah telepon belum lama dengan Pak Ansat
itu Abdurrahman Al-Baghdadi ada kaitannya enggak dengan Abu Bakar Al-Baghdadi? Ternyata enggak ada. Dia asli HTI, tapi udah tobat. Jadi sebelum dibubarkan, pemimpin yang mendakwahkan HTI di Asia Tenggara terutama itu udah tobat. Ya, tapi biasa kadang-kadang pemimpinnya tobat, pengikutnya enggak tobat-tobat. Toyib, kita teruskan. Apa sih yang istilahnya yang menjadikan pemerintah itu membubarkan atau akan membubarkan? Ya tentu itu timbangan para ulama, majelis ulama dan yang lainnya. Dan saya tidak tergabung dalam masalah itu. Tapi ini pengalaman pribadi saya karena saya sensitif dengan masalah itu. Ya, HTI itu kalau bagi saya yang pernah terlibat dengan paham radikal terorisme, bagi saya itu seperti bom waktu. Tinggal sumbunya kapan sampai kepada titik ini meledak. Kenapa? Dasar-dasarnya sudah ada. Anti pemerintahan atau anti negara-negara yang sekarang sedang berdaulat, anti Saudi, anti Indonesia, anti semua, karena mereka menganggap semua itu demokrasi, kafir, musyrik. Mirip dengan J. Ya. Begitu. Mirip dengan kelompok-kelompok radikal yang lainnya. Taruhlah mereka mengiming-imingkan khilafah, sah, silahkan saja, tapi jangan menafikan yang ada. Ya, itu sangat benci sekali dengan Saudi. Dan pendirinya yaitu Taqiyuddin Nabhani 1950-an, mantan Qadi Palestina. Di antaranya yang paling bahaya untuk umat Islam menafikan atau tidak memakai hadis ahad dalam masalah akidah. Jadi menolak itu hadis-hadis ahad, termasuk azab kubur seterusnya dan yang lainnya. Toib mungkin ada perubahan sekarang nggak dipakai. Yang jelas di berbagai negara HTI itu sudah dibubarkan sudah lama, nggak boleh. Indonesia ini yang sangat toleran. Indonesia masya Allah, ya sangat toleran. Saking tolerannya sampai sekarang baru mau, itu pun baru mau membubarkan dalam proses. Nggak tahu kalau ditolak sah lagi atau enggak. Wallahu a'lam. Ya, artinya kalaupun misalnya dibubarkan, ya kita harusnya warga negara Indonesia yang ingin persatuan, yang ingin ya beribadah, hendaknya legowo lah. Karena apa? Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Yang membubarkan ulil amri, ya pemerintah. Kalau dia paham Al-Quran, ya dia sudah tinggal sami'na wa ta'na. Kan haditsnya begitu. Ya saya kumu min ba'di a'immatun, akan ada muncul nanti setelahku para pemimpin la yahtaduna bihudaya, yang enggak berpegang dengan Quran, wala yahtanuna bisunnati, dan enggak berpegang dengan sunnahku. Saya kumu fihim rijalun, akan tegak di antara mereka para pemimpin. Qulubum qulubu syayatin fi jismanil ins, hati mereka hati setan di badan manusia. Kan tadi HTI ingin menegakkan khilafah Islamiyah dan seterusnya, artinya Islam lah. Nah, sekarang tadi ada hadis yang menyatakan yang ada nanti akan muncul pemimpin yang tidak berpegang dengan Quran, tidak berpegang dengan sunnah, berhati setan. Sahabat bertanya, "Madza nasna, apa yang kami harus buat? Apakah demo, berontak atau apa, makar dan seterusnya?" Nabi bilang, "Isma' wa uti", dengar dan taat. Nah, dengar dan taat wal ukhidha maluka duriba dhahruka, dengar dan taat walaupun harta kamu dirampas dan punggung kamu dicambuk. Nah, sekarang gini aja. Ya, kalau memang kita ini cinta dengan Islam, Allah perintahkan kita untuk taat pada Allah, pada Rasul dan ulil amri. Kesampingkanlah perbedaan-perbedaan, ya, dan kita taat pada Allah dan Rasul dan ulil amri. Ulil amri membubarkan, ya sudah, sami'na wa ta'na. Kalau kita cinta dengan Rasulullah suruh kita dengar dan taat walau dicambuk badanmu, punggungmu, dan dirampas hartamu. Isma'u wa uti, dengar dan taat. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam bab-bab terakhir itu, dalam hadis riwayat Muslim nomor sekitar 8189 apa.
Ya tolong dicari, ya, kalau salah ya maafkan. Yang jelas ada hadis itu. Nah, kalau memang hati cinta dengan Islam, cinta dengan khilafah, untuk sementara tidak ada khalifah, ada amir masing-masing daerah, ulil amri, ya taat dulu. Ya, nggak usah buat kekacauan, nggak usah istilahnya membuat pertentangan, karena Rasul kita suruh kita taat. Nah, Allah yang kita sembah suruh juga kita taat. Atiullaha wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini kalau memang terjadi pembubaran. Artinya apa? Jangan membuat kekacauan. Dan kalau di sini ada pemimpin-pemimpinnya, buat ademlah para pengikutnya. Ya, terangkan bahwa ini mungkin dalam pengkajian atau apa kita introspeksi kenapa. Ya, memang saya bukan tidak paham, saya paham betul itu dari tahun 80. Saya ngaji langsung dengan narasumber yang untuk Asia Tenggara, yaitu Abdurrahman Al-Baghdadi. Kalau mau ketemu orangnya di Bogor, saya bisa antar. Dia pun sudah keluar. Nah, begitu. Jadi sekali lagi pesan saya, dengar dan taat pada Walayatul Amr, ya, yang itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau HTI berpegang dengan Islam, ingin menegakkan Islam, amalkan ini dulu sebelum yang lebih besar, yaitu khalifah. Mampu nggak dia mengamalkan dengan ulil amri yang bagi mereka mungkin nggak setingkat khalifah? Ya, wallahu alam. Iya, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, kami sampaikan bahwasanya sholat duhur di Masjid STDI akan dilaksanakan sebagaimana biasa pada pukul 12.30. Ya. Jadi para hadirin sekalian tidak perlu untuk berangkat ke masjid sekarang karena sholatnya masih lama, atau pergi ke masjid lain. Insyaallah nanti kita akan sholat berjamaah bersama-sama setelah acara selesai. Ya, untuk yang kedua, kami berikan kepada satu perwakilan dari mahasiswa STDI Imam Syafi'i. Silakan untuk memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan pertanyaan dengan singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya asalnya dari Kepulauan Riau. Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Daerah saya. Daerah saya merupakan daerah perbatasan dekat dengan negara Malaysia dan Singapura. Dan daerah saya ini juga pernah menjadi tempat terjadinya perdebatan antara Syiah dan MUI Indonesia. MUI. Karena banyaknya Syiah di sana, Pak. Ya. Dan di daerah ini juga merupakan daerah yang dekat sekali dengan jalur perdagangan, bersampingan dengan Selat Malaka. Jadi sangat mudah untuk warga asing masuk ke daerah kami. Dan menurut kabar yang telah masyhur di sana, di Batam telah dibuka jalur udara dari Cina ke Indonesia, sehingga mereka mudah untuk masuk ke daerah kami. Pertanyaan yang ingin saya ajukan, melihat kenyataan seperti ini, apa nasihat Bapak bagi kami pemuda-pemuda di sana dalam menangani keadaan yang seperti ini? Dan apa tugas kami sebagai pemuda untuk menangani keadaan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas pertanyaannya dan semangatnya. Nah, ini penting ini ya. Iya. Memang tidak bisa dipungkiri kita akan mendengar, membaca di medsos berita-berita yang menyeramkan, ya, bahkan menakutkan. Kita dalam beribadah harus 3 keadaan. Ini beribadah kepada Allah apa? Al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Kecintaan,
ya, rasa takut dan harapan. Beribadah aja seperti itu. Sama dengan kondisi pun kita serahkan kepada Allah. Kecintaan kita, rasa takut kita. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut dengan mereka, jangan takut dengan gambaran-gambaran seperti itu. Takutlah kita pada Allah. Ya, kalau kamu benar-benar dan roja harapan. Ya, wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Jadi apa yang harus kita buat? Banyak beramal soleh, al-ikhlas was-shawab, dan berhusnudzon kepada Allah semoga Allah menjaga. Semua negara ada problemnya, ya, yang inilah, yang itulah. Nggak mungkin negara itu nggak ada problem. Setiap kita juga ada problem di rumah, ya, keluar, di sekolah, di jalan ada. Tapi jangan terlalu kita fokus membaca itu atau memikirkan, apalagi antum sebagai talib, sebagai mahasiswa, sebagai student, banyak belajar, banyak beramal soleh. Hadirkan pada diri kita sikap kecintaan pada Allah, cintaan, rasa takut hanya kepada Allah, bukan kepada berita-berita seperti itu. Jangan habiskan waktu untuk membaca seperti itu, sekedar aja masuk, ya, kuping telinga kanan keluar telinga kiri atau sebaliknya, nggak ada sunnahnya juga itu, ya, mana kanan mana duluan. Yang penting jangan terlalu kita terobsesi sampai nggak baca kitab, ya, itu juga. Jadi bagaimana mensikapinya, ya, tergantung. Sahabat bertanya, kalau seperti itu apa yang kami buat? Mada nasna, butuh actionnya apa? Apa berontak, apa demo? Kan tadi HTI ingin menegakkan khilafah Islamiyah dan seterusnya, artinya Islam lah. Nah, sekarang tadi ada hadis yang menyatakan, ya, ada nanti akan muncul pemimpin yang tidak berpegang dengan Quran, tidak berpegang dengan sunnah, berhati syaitan. Sahabat bertanya, madza nasna, apa yang kami harus buat? Apakah demo, berontak, atau apa, makar dan seterusnya? Nabi bilang, isma' wa'ti, dengar dan taat. Nah, dengar dan taat wal ukhidha maluka duriba dhahruka. Dengar dan taat walaupun harta kamu dirampas dan punggung kamu dicambuk. Nah, sekarang gini aja, ya, kalau memang kita ini cinta dengan Islam, Allah perintahkan kita untuk taat pada Allah, pada Rasul dan ulil amri. Kesampingkanlah perbedaan-perbedaan, ya, dan kita taat pada Allah dan Rasul dan ulil amri. Ulil amri membubarkan, ya sudah, sami'na wa ta'na. Kalau kita cinta dengan Rasulullah suruh kita dengar dan taat walau dicambuk badanmu, punggungmu, dan dirampas hartamu. Isma'u wa'uti, dengar dan taat. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam bab-bab terakhir itu, dalam hadis riwayat Muslim, nomor sekitar 8189 apa. Ya, tolong dicari, ya, kalau salah ya maafkan. Yang jelas ada hadis itu. Nah, kalau memang hati cinta dengan Islam, cinta dengan khilafah, untuk sementara tidak ada khalifah, ada amir masing-masing daerah, ulil amri, ya taat dulu. Ya, nggak usah buat kekacauan, nggak usah istilahnya membuat pertentangan, karena Rasul kita suruh kita taat. Nah, Allah yang kita sembah suruh juga kita taat. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini kalau memang terjadi pembubaran. Artinya apa? Jangan membuat kekacauan. Dan kalau di sini ada pemimpin-pemimpinnya, buat ademlah para pengikutnya. Ya, terangkan bahwa ini mungkin dalam pengkajian atau apa kita introspeksi kenapa, ya. Memang saya bukan tidak paham, saya paham betul itu. Dari tahun 80 saya ngaji langsung dengan narasumber yang untuk Asia Tenggara, yaitu Abdurrahman Al-Baghdadi. Kalau mau ketemu orangnya di Bogor saya bisa antar. Dia pun sudah keluar. Nah, begitu. Jadi sekali lagi pesan saya, dengar dan taat pada walayatul amr, ya, yang itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau HTI berpegang dengan Islam, ingin menegakkan Islam, amalkan ini dulu sebelum yang lebih besar, yaitu khalifah. Mampu nggak dia mengamalkan dengan ulil amri yang bagi mereka mungkin nggak setingkat khalifah? Ya, wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya asalnya dari Kepulauan Riau. Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Daerah saya merupakan daerah perbatasan dekat dengan negara Malaysia dan Singapura. Dan daerah saya ini juga pernah menjadi tempat terjadinya perdebatan antara Syiah dan MUI Indonesia. MUI. Karena banyaknya Syiah di sana, Pak. Ya. Dan di daerah ini juga merupakan daerah yang dekat sekali dengan jalur perdagangan, bersampingan dengan Selat Malaka. Jadi sangat mudah untuk warga asing masuk ke daerah kami. Dan menurut kabar yang telah masyhur di sana, di Batam telah dibuka jalur udara dari Cina ke Indonesia, sehingga mereka mudah untuk masuk ke daerah kami. Pertanyaan yang ingin saya ajukan, melihat kenyataan seperti ini, apa nasihat Bapak bagi kami pemuda-pemuda di sana dalam menangani keadaan yang seperti ini? Dan apa tugas kami sebagai pemuda untuk menangani keadaan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas pertanyaannya dan semangatnya. Nah, ini penting ini ya. Iya. Memang tidak bisa dipungkiri kita akan mendengar, membaca di medsos berita-berita yang menyeramkan, ya, bahkan menakutkan. Kita dalam beribadah harus 3 keadaan. Ini beribadah kepada Allah apa? Al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Kecintaan, ya, rasa takut dan harapan. Beribadah aja seperti itu. Sama dengan kondisi pun kita serahkan kepada Allah. Kecintaan kita, rasa takut kita, wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut dengan mereka, jangan takut dengan gambaran-gambaran seperti itu. Takutlah kita pada Allah. Ya, kalau kamu benar-benar dan roja harapan. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Jadi apa yang harus kita buat? Banyak beramal soleh, al-ikhlas was-shawab. Dan berhusnudzon kepada Allah sebagai Allah menjaga. Semua negara ada problemnya, ya, yang inilah, yang itulah. Nggak mungkin negara itu nggak ada problem. Setiap kita juga ada problem di rumah, ya, keluar, di sekolah, di jalan ada. Tapi jangan terlalu kita fokus membaca itu atau memikirkan, apalagi antum sebagai talib, sebagai mahasiswa, sebagai student, banyak belajar, banyak beramal soleh. Hadirkan pada diri kita sikap kecintaan pada Allah, cintaan, rasa takut hanya kepada Allah, bukan kepada berita-berita seperti itu. Jangan habiskan waktu untuk membaca seperti itu, sekedar aja masuk, ya, kuping telinga kanan keluar telinga kiri atau sebaliknya, nggak ada sunnahnya juga itu, ya, mana kanan mana duluan. Yang penting jangan terlalu kita terobsesi sampai nggak baca kitab, ya, itu juga. Jadi bagaimana mensikapinya, ya, tergantung siapa kita. Kalau antum seorang talib, sebagai student, sekedar aja, ya, terus belajar, terus beramal soleh, terus meningkatkan kecintaan pada Allah, rasa takut pada Allah, dan harapan. Harapan kita apa? Kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri kita dijaga, dilindungi dari orang-orang seperti itu. Banyak berdoa. Ya, tentunya tetap waspada, al-hadar. Betul, waspada, ya, waspada. Kalau misalkan libur, kalau selama di STDI ini insya Allah aman. Tapi kalau libur, ada liburnya Ustaz, ya? Ada libur misalnya seminggu, sebulan. Hati-hati di sana, jangan main ikut-ikut aja pengajian. Ya, casingnya bisa sama, ternyata materinya lain, bahkan mengajarkan untuk ngebom atau mengajarkan untuk mengkafirkan sahabat, mengkafirkan istri-istri Nabi SAW. Hati-hati itu, walaupun casingnya sama, kalau isinya berbeda, tolaklah, ya. Jadi ketika libur, adik-adik ini
waspada, jangan mudah-mudah ikut kajian-kajian ya, apalagi yang sifatnya rahasia. Karena paham radikalisme, terorisme atau kelompok-kelompok tadi yang saat itu biasanya rahasia. Nah, penuh karena mereka mempunyai prinsip Syariatut tanzim, syariatut dakwah. Syariatut tanzim, jahriyatut dakwah. Jahriyatut tanzim, jahriyatut dakwah. Ketika lemah mereka rahasia. Tanzimnya, organisasinya rahasia, dakwanya juga sembunyi-sembunyi. Nanti kalau sudah kuat, rahasia sedanglah, nggak terlalu kuat, rahasia tanzimnya, organisasinya, dakwanya mulai terang-terangan. Kalau sudah kuat sekali barulah ini kami ya. Jahriyatut tanzim, organisasinya diterangkan, dijelaskan, dan dakwanya juga terang-terangan. Nah, kelompok-kelompok seperti itu sekarang ini sedang masih rahasia. Makanya kadang-kadang ngajinya rahasia. Ya, ustadznya juga rahasia, nggak jelas, tempatnya juga. Kalau di sini asal masya Allah jelas, sekolahnya jelas, kelulusan para pengajarnya jelas, ya begitu. Ada TV-nya juga ustadz ya. Ya, nah gitu. Jadi yang pertama jangan kita asik mencemplungkan diri dalam perkara-perkara itu. Ya bagus dipertanyakan. Ya artinya kalau itu bukan bidang anak sekolah, ya hanya waspada saja ketika libur. Kalau ada kajian-kajian yang sifatnya rahasia yang mengarah kepada paham radikalisme, terorisme, itu hati-hati. Ya ciri-cirinya seperti tadi. Kerahasiaan. Jadi kalau diajak ngaji nanya tempatnya di mana, Mas, kalau ngaji. Nanti kalau sudah sampai baru tahu. Siapa gurunya? Gurunya Abu. Kalau saya Abu Salman, Ustaz Abu apa? Abu Bakar. Jelas. Abu Salman jelas. Ini Abu enggak jelas. Abu kan gray area. Ya, enggak jelas. Nah, itu hati-hati tuh. Terus bapaknya mengantar lagi. Nah, biar bapak antarlah pengajian kamu. Oh, jangan Pak, ini khusus Pak, spesial Pak. Wah, tahu-tahu lama-lama bapaknya dikafirkan. Bukan bapaknya jadi kafirkan, sahabat dikafirkan, istri Nabi dikafirkan. Wah, hati-hati ini Syiah ini. Yang telah membuat kekacauan di Yaman, di berbagai negara, ya itu Syiah. Kalau sahabat saja dikafirkan, istri Nabi aja dikafirkan, apalagi orang biasa seperti kita. Nah, udah jangan ikut. Kalau bisa lapor kepada Pak Polisi. Itu di sana ada kelompok yang nggak jelas pengajiannya, gurunya nggak jelas. Ya, boleh lapor seperti itu dapat pahala. Kenapa? Karena dalam bab wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong, saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Tapi kalau kita mampu begitu, ya kita dakwahkan langsung. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan ketiga dari peserta putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kami para wanita muslimah menghadapi sikap negatif sebagian masyarakat yang menganggap bahwasanya hijab atau cadar identik dengan terorisme? Ketika sikap tersebut sampai pada tahap yang meresahkan, seperti pemeriksaan khusus dan kadang berlebihan di bandara, pengasingan sosial dan sebagainya. Ya, setiap peningkatan keimanan, amal soleh nggak akan lepas dari ujian. Itulah yang dilalui oleh Nabi, Rasul, para sahabat, terus para ulama. Kan ayatnya ada dalam surat Al-Ankabut itu kan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka begitu saja aku beriman, kami beriman, kami akan menegakkan dan seterusnya, tidak diuji? Sungguh telah diuji orang-orang sebelumnya. Agar apa? Agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Ya, begitu. Nah, ini perjalanan. Coba kita ingat-ingatlah tahun 80-an. Jangankan pakai cadar, pakai jilbab aja digunting. PNS, murid saya pegawai negeri wanita, pakai ini digunting. Ya di rumah digunting lagi sama ibunya. Tahun 80-an ingat. Saya waktu itu di LPBA 84 yang sekarang Lipia.
Itu kan ada rehlah, jalan-jalan sama ustadznya kan, pakai bis. Itu kalau di jalan ada satu aja akhwat pakai jilbab yang agak rapi, langsung takbir kami, saking senengnya. Allahu Akbar. Kalau sekarang takbir terus gitu. Orang dangdut aja pakai jilbab. Jadi sabarlah, itu proses. Karena kita paham, mereka belum paham. Ya insya Allah nanti lama-lama mereka paham. Oh ternyata orang yang pakai purda atau pakai cadar ini lebih menjaga diri, lebih ini. Insya Allah paham, nggak akan lagi. Nah sayangnya memang sebagian saudari kita ini yang salah paham, ya, terpapar dengan paham radikalisme, terorisme seperti yang ditemui bom Panji itu. Siapa pelakunya? Pakai cadar hitam-hitam, jadi dipikir semuanya begitu, ya padahal tidak, itu oknum. Nah begitu juga kalau kita baca berita di luar negeri, pelaku bom bunuh diri itu ada yang pakai jilbab, pakai purda hitam-hitam di berbagai tempat ada. Indonesia ini yang agak terlambat. Nah akhirnya image polisi atau apa berlebihan. Nah mudah-mudahan ya ada alat yang lebih canggih, ya alat yang canggih yang bisa mendeteksi tanpa harus apa istilahnya tadi mengasingkan begitu, ya. Dan kita istilahnya itu proses ada sebab ada akibat. Karena sebab saudari-saudari kita melakukan itu bom bunuh diri di berbagai tempat dan mereka memakai pakaian yang mirip seperti kita, seperti saudari-saudari kita, akhirnya ya dipukul rata. Walaupun ini tidak benar tapi proses, dan anggap itu ujian, sabar sambil berdoa. Mudah-mudahan para petugas diberi kepahaman, dapat instruksi yang benar, tidak selalu harus seperti itu, ya tidak selalu harus seperti itu. Dan kalau memang sudah disepakati oleh negara dan di negara itu ada ulama dan ulama berijtihad membolehkan pemeriksaan seperti itu, kan orang Islam terikat kesepakatan, al muslimuna ala syurutihim, orang Islam terikat dengan kesepakatan. Apabila sudah disepakati oleh para ulama, ya kita jalankan, ya walaupun kita mungkin sedih, ya merasa susah, tapi tetap sabar, karena itu salah satu dari bentuk ujian. Ketika orang imannya meningkat, ingin mengamalkan atau beramal soleh, tidak akan lepas daripada ujian. Dan ujian itu insya Allah lama-lama juga akan berlalu, ya sesuai dengan ya hidayah Allah, hidayah kepada pemimpin kita, pada tokoh masyarakat kita, para apa istilahnya di TNI, Polri. Kita minta agar Allah memberi hidayah sehingga membuat peraturan yang menyejukkan, yang juga menjadikan acuan untuk kesepakatan seluruh dunia. Ya wallahu a'lam.